Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masih membahas materi mengenai bentuk akar. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Nah, kita masuk ke bagian D, yaitu mengubah bentuk akar ke pangkat pecahan. Nah, rumus umum, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, gitu ya. Jadi posisi M ini kita taruh di atas, posisi N ini kita taruh di bawah. Nah, contoh, misalkan saya tulis nih akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, di sini basisnya 2 kan, berarti kita tulis 2 pangkat yang di atas itu 3 dan pangkat yang di bawah itu 4. Maka 2 pangkat 3 per 4. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Akar pangkat 5 dari negatif 3 pangkat 2. Nah, di sini basisnya yang dalam kurun negatif 3, maka kita tulis negatif 3 pangkat. Yang di dalam akar ini kita tulis di atas, pangkat yang di luar ini kita tulis di bawah, maka negatif 3 pangkat 2 per 5. Catatan, dalam bentuk akar, jika posisi M tidak ditulis, maka maksudnya adalah 1. Jadi kalau misalkan nanti dalam soal ini kan ada angka 3 dan angka 2. Jadi kalau nggak ada angkanya, berarti itu maksudnya adalah 1. Nah, kita masuk contoh. Akar pangkat 3 dari 3. Ini kan nggak ada angkanya nih. Makanya berarti nanti yang di bagian pangkat pecahan yang di atas itu adalah 1. Nah, kita tulis 1. Nah, begini. Jika posisi N tidak ditulis, maka maksudnya adalah 2. Nah, kita masuk contoh. Akar dari 4 pangkat 3. Nah, ini kan di luarnya nggak ditulis nih. Kalau di bagian luarnya nggak ditulis, berarti posisi pecahan yang di bawah itu adalah 2. Maka sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Nah, bagaimana jika posisi M dan N tidak ditulis? Maka kita masuk contoh akar 6. Nah, akar 6 sama dengan 6 pangkat 1 per 2. Bagian E, merasionalkan bentuk akar. Cara merasionalkan bentuk akar adalah sebagai berikut. Bentuk pecahan A per akar B. Nah, kita fokus ke penyebutnya. Penyebutnya itu akar B, maka kita selesaikan atau kita kalikan dengan akar B per akar B. Nah, A dikali akar B per akar B dikali akar B itu sama dengan B. Bentuk pecahan A per B ditambah akar C sama dengan A per B ditambah akar C. Nah, kita fokus ke penyebutnya, yaitu B ditambah akar C. Maka kita kalikan, tetapi tandanya yang berubah dari positif ke negatif. Maka B dikurang akar C per B dikurang akar C sama dengan A dikali dalam kurun B dikurang akar C per B dikali B sama dengan B kuadrat, akar C dikali dengan akar C sama dengan C. Nah, di sini tanda negatif karena positif dikali dengan negatif itu sama dengan negatif. Nah, begitupun dengan yang ini, A per B dikurang akar C sama dengan A per B dikurang akar C dikali. Nah, tandanya sudah berubah dari negatif. Nah, kita jadi positif, maka kita kalikan B ditambah akar C per B ditambah akar C sama dengan A dikali dalam kurun B tambah akar C sama dengan B dikali B sama dengan B kuadrat, akar C dikali dengan akar C itu sama dengan C, tandanya negatif. Nah, bentuk pecahan A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C. Nah, kita kalikan dengan yang penyebutnya, tetapi tandanya yang berbeda dari positif ke negatif. Maka kita kalikan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C sama dengan A dikali dalam kurun akar B dikurang akar C per akar B dikali akar B itu sama dengan B.
akar C dikali dengan akar C itu sama dengan C, maka B dikurang C. Begitupun dengan yang ini, negatif. Nah, jika kita kalikan akan berubah jadi positif, tandanya yang berubah. Kita masuk contoh yang pertama, 3 per akar 6 sama dengan 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan 3 dikalikan dengan akar 6, kemudian akar 6 dikalikan dengan akar 6, maka hasilnya 6. Nah, hasilnya itu 3 per 6 dikali akar 6. Nah, kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 3, yaitu 1 per 2 akar 6. Kita masuk contoh yang kedua, 4 per 3 dikurang akar 5 sama dengan 4 per 3 dikurang akar 5. Nah, kita kalikan dengan yang penyebutnya tetapi tandanya yang berbeda, yaitu dari negatif kita gunakan jadi yang positif. Maka 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5 sama dengan 4 dikali dalam kurun 3 tambah akar 5 sama dengan 3 dikali 3 9, akar 5 dikali dengan akar 5 itu sama dengan 5, negatif karena negatif kali positif itu negatif, maka sama dengan 4 dalam kurun 3 tambah akar 5 per 9 dikurang 5 sama dengan 4, maka hasilnya itu, nah kita 4 ini kita bisa bagi, maka hasilnya 1, jadi hasilnya itu 3 ditambah akar 5. Nah, kita masuk contoh yang ketiga, 2 per akar 7 tambah 1 sama dengan 2 per akar 7 ditambah 1 dikali, nah kita kalikan dengan yang penyebut tetapi tandanya menjadi berubah dari positif menjadi negatif. Nah, akar 7 dikurang 1 per akar 7 dikurang 1 sama dengan 2 dikali dalam kurun akar 7 dikurang 1 per akar 7 dikali dengan akar 7 itu 7, akar 1 dikali dengan 1 itu 1 sama dengan 2 dalam kurun akar 7 dikurang 1 per 7 dikurang 1 itu sama dengan 6. Nah, 2 dengan 6 itu kita bisa sama-sama bagi dengan 2, maka hasilnya 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, maka hasilnya akar 7 dikurang 1 per 3. Kita masuk contoh yang keempat, 2 akar 3 per akar 6 dikurang akar 3 sama dengan 2 akar 3 per akar 6 dikurang akar 3, kita kalikan dengan yang penyebut tetapi tandanya menjadi berubah dari negatif menjadi positif, maka kita kalikan akar 6 ditambah akar 3 per akar 6 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3 dikali dengan akar 6 itu sama dengan 2 akar 18 ditambah 2 akar 3 dikali dengan akar 3 itu sama dengan 2 kali 3. Akar 6 itu 6, akar 3 dikali dengan akar 3 yaitu 3, maka hasilnya, nah kita sederhanakan lagi, akar 18 itu sama dengan akar 9 dengan akar 2. Nah, akar 9 itu sama dengan 3, maka 3 kita kalikan dengan 2 hasilnya 6, akar 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kita sederhanakan, 6 bagi 3 itu sama dengan 2, kita bagi dengan 6 kita bagi dengan 3, maka hasilnya 2 akar 2 ditambah 6 bagi 3 itu sama dengan 2, maka hasilnya itu 2 akar 2